jengkel. Ya. Nah, di sini kita diajak seperti Nabi Habakuk di dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita ini dilatar belakangi sebenarnya ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Habakuk kepada Allah. Yang pertama, Bapak dan Ibu dan saudara, Nabi Habakuk melihat bagaimana orang Yehuda melakukan suatu perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Habakuk menyampaikan ini semua kepada Tuhan. Orang Yehuda telah melakukan kejahatan. Orang Yehuda telah melakukan kekerasan dan juga melakukan ketidakadilan terhadap sesama orang Yehuda. Di dalam pengaduannya, Nabi Habakuk kepada Tuhan, mungkin Nabi Habakuk menjadi orang yang putus asa karena seolah-olah di dalam pengaduan Nabi Habakuk kepada Tuhan, kok Tuhan tidak langsung menanggapi, memberikan jawaban setiap pengaduannya. Bahkan disitu juga dikatakan di pasal yang pertama, di ayat yang kedua, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, jadi ini merupakan suatu seruan yang disampaikan Habakuk kepada Tuhan. Dan ditambah lagi Bapak dan Ibu dan saudara, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda, Allah memilih orang Kasdim untuk mengadili orang Yehuda. Dan sini kita ketahui Bapak dan Ibu dan saudara, orang Kasdim ini adalah bangsa yang ganas, bangsa yang mengerikan dan menakutkan. Wah Bapak dan saudara, kita sudah bisa membayangkan bagaimana karakter pribadi orang Kasdim. Jika itu diperhadapkan kepada kita pada saat ini Bapak dan saudara, mungkin kita menjadi orang yang takut melihat bangsa yang sangat kuat, bangsa yang ganas, yang mengerikan dan menakutkan. Nah, di sini kita lihat Bapak Saudara, di dalam protesnya Nabi Habakuk kepada Allah, mengapa orang Kasdim inilah yang dipilih Allah untuk menindas orang-orang Yehuda. Bapak dan Ibu saudara, di dalam menantikan jawaban Tuhan, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Kita baca Bapak Saudara di ayat yang pertama, di pasal yang kedua. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara
Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Bapak dan Ibu dan saudara, kita bisa melihat pribadi dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk menjadi pribadi orang yang sabar, setia, ketetapan hatinya di dalam menantikan jawaban dari setiap pengaduannya. Ia berada di menara pengintaian agar Nabi Habakuk fokus dan tidak mau tertinggal apa yang akan Allah sampaikan kepada Nabi Habakuk. Apa yang difirmankannya. Jadi Nabi Habakuk mengambil suatu tempat yang sunyi untuk mendengar-dengarkan suara Tuhan. Karena itulah yang akan disampaikan Nabi Habakuk kepada orang-orang Yehuda. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, kita menyampaikan suatu pengaduan kita atas permasalahan, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kadangkala kita menjadi manusia yang tidak mau menunggu dengan sabar. Kadangkala kita tidak mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kadangkala kita mau meninggalkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau menolong. Seolah-olah itu Tuhan tidak peduli terhadap setiap pergumulan, persoalan hidup manusia, umat yang dikasihinya. Tetapi kita pada saat ini Bapak Saudara, janganlah kita fokus kepada masalah hidup kita, pergumulan kita, tapi fokuslah kepada suara Allah. Di dalam mendengarkan suara Allah, berarti kita harus menarik diri dari orang-orang sekitar kita. Membangun suatu persekutuan kita dengan Tuhan. Coba Bapak Saudara, jika kita menghadapi masa yang sulit di hidup kita mengambil waktu kita, tempat kita untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan dalam segala jiwa, pikiran, dan hati. Dan terlebih bagaimana kita fokus akan jawaban Tuhan. Itu yang harus kita contohkan dari Nabi Habakuk. Jadilah orang yang sabar, setia, ketetapan hatinya di dalam menantikan jawaban Tuhan. Janganlah menjadi pribadi-pribadi yang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal akan kuasa Tuhan. Masih ingat Bapak dan Saudara khotbah kita di awal bulan?
di akhir bulan, kalau nggak salah di bulan September. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya, hanya kepada Allah lah sumber pertolongan kita. Kepada Allah lah sumber pengaduan kita. Tidak ada selain Allah. Ya. Walaupun kita percaya kepada yang lain-lain, tidak Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan membantu menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Justru kita terjatuh di dalamnya dosa. Di dalam menantikan jawaban itu dengan kesabaran dan akhirnya pun Allah menjawab di dalam setiap pengaduan yang disampaikan Nabi Habakuk kepada Tuhan. Di situ kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai di ayat yang ketiga. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan, meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Dan akhirnya Bapak Saudara, yang pertama dikatakan seolah-olah Allah tidak menanggapi akan seruan dari Nabi Habakuk dengan peristiwa di mana Allah yang memakai orang Kasdim untuk mengadili orang Yehuda, dan ternyata Allah menjawab di dalam pengaduan Nabi Habakuk. Dikatakan di sini, tuliskanlah penglihatan. Ini merupakan suatu penglihatan eskatologis. Dan di sini kita lihat bagaimana juga bahwa Allah sendiri yang akan menghukum dan kehancuran orang-orang Kasdim. Nah, masalah penghukuman dan masalah kehancuran itu adalah waktunya tuh Tuhan. Makanya dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Pasti akan terjadi peristiwa itu. Tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Artinya Allah selalu menepati janjinya yang telah difirmankannya kepada Nabi Habakuk. Allah tidak pernah menipu. Allah tidak pernah melupakan akan janjinya kepada Nabi Habakuk. Walaupun meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Jadi ini merupakan suatu Bapak Saudara, Tuhan mengingatkan, ya, segala sesuatu penglihatan itu akan terjadi sesuai waktu Tuhan. Bukan waktu Nabi Habakuk. Waktu Tuhan yang akan terlaksana. Kehendak Tuhan itulah terlaksana bagi setiap umatnya. Tuhan mengingatkan pula bahwa tanggapannya tidak akan sesuai dengan kemauan orang. Artinya Bapak Saudara, Tuhan itu tidak bisa kita, Tuhan tolonglah ini, kayak seolah-olah Tuhan itu didikte, diajari. Ya. Kadang juga di dalam doa kita, Tuhan aku pengen inilah, Tuhan tolong kabulkanlah. Makanya Bapak dan Ibu Saudara, banyak doa-doa kita ini tidak
terjawab. Masih ingat nggak Bapak Saudara, di dalam khotbah kita di minggu keempat di bulan September, doa kita tidak terjawab karena doa kita berdasarkan hawa nafsu kita. Berdasarkan apa? Keinginan kita, bukan karena kebutuhan. Nah, itu di dalam khotbah kita di minggu keempat bulan September di kitab Yakobus 4. Ya. Jadi banyak tidak terjawab doa-doa kita karena hawa nafsu kita yang menjadi utama. Itu merupakan suatu perseteruan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, makanya kita merenung, kok kenapa ya doa-doa kita ini belum dijawab Tuhan? Dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah di hari-hari yang akan datang. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa didikte. Waktu Tuhanlah bukanlah waktu manusia. Mungkin akan lambat tetapi tindakan Tuhan itu akan terlaksana. Demikian juga di dalam setiap doa-doa, pengaduan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, janganlah kita karena doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan mengabaikan umatnya, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi datang ke gereja. Tidak boleh Bapak Saudara ya. Tetapi Tuhan memiliki suatu rencana yang indah. Hal ini menjadi sangat penting ketika kita menghadapi suatu pencobaan atau jika kita sedang mencari jawaban dari Tuhan untuk sesuatu. Karena dikatakan, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Artinya ada pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap jawaban pergumulan kita. Dan itu tidak akan pernah tertunda Bapak dan Ibu Saudara. Tetapi semua di dalam setiap doa pengaduan kita akan terlaksana sesuai dengan rencana dan waktu dan kehendak Tuhan. Apa yang membuat manusia itu tidak menjadi sabar Bapak Saudara? Karena manusia ini selalu menjadikan dirinya seperti orang yang bisa menyelesaikan apapun tanpa mau mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Nabi Habakuk mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Artinya bahwa orang yang membusungkan dada adalah orang-orang yang sombong. Orang yang tidak menginginkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Jadi orang seperti ini akan mengambil jalan pintas atau meninggalkan kepastian dari Tuhan dan tidak mau mengambil jalan sendiri, tidak mau ikut berjalan dalam Tuhan, dan tidak mau bersabar dalam waktu Tuhan. Lalu di situ dikatakan bahwa tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini merupakan suatu bukti iman kita.
bahwa orang yang percaya hidup itu berdasarkan bagaimana orang tersebut hidup dalam percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, dan orang yang percaya kepada janji-janjinya. Jadi orang yang benar itu tidak perlu ragu-ragu akan kehidupan ini. Tidak perlu lagi menjadi orang yang takut. Tidak perlu orang menjadi khawatir. Karena apa, Bapak Saudara? Karena kita memegang janjinya. Bahwa segala sesuatu yang Allah janjikan, Allah akan memberikannya. Orang yang memiliki iman semacam ini akan tetap setia. Bahkan ketika masa-masa sulit itu ada di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman seperti ini tidak perlu memerlukan bukti kasih Tuhan. Karena mereka sudah hidup berdasarkan iman bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan pada hari ini, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita gumuli di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hidup oleh percaya itu bukan berpusat pada perasaan percaya, melainkan pada kesetiaan dan loyalitas yang tetap kepada Allah dan janji-janjinya. Jadi, kita harus setia, kita harus loyal kepada Tuhan. Seisi hidup kita, dalam apapun hidup kita, ya, jadikanlah Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Bisa jadi sekarang situasinya sulit, tetapi kita harus mengingat akan apa yang telah Allah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak dan Ibu dan Saudara, jika saya bertanya, pernahkah Bapak dan Ibu Saudara menulis atau menyampaikan sesuatu hal tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan perbuat dalam hidup kita? Nah, ini yang kita lihat Bapak Saudara, ya. Kita harus menjadi orang yang setia dan loyal. Karena Tuhan melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita di masa lampau, dan kita pun percaya pada Tuhan yang sama yang akan bertindak di masa sekarang dan masa depan. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, orang benar bukanlah orang yang tanpa celah. Bukan pula orang yang serba sempurna dalam setiap pikiran dan hatinya. Orang benar adalah orang yang berintegritas. Sebagai orang benar, kita hidup berdasarkan keyakinan iman kita. Jadi kita harus memiliki jiwa yang integritas. Sebagai bukti sebagai orang yang percaya. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, firman Tuhan pada hari ini melalui Nabi Habakuk memberikan teladan yang baik dikala segalanya tampak tidak jelas. Nabi Habakuk tidak mengadu kepada siapapun selain kepada Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Dia menunggu waktu Tuhan. Seperti Habakuk, kita pertama-tama harus mencari Tuhan.
Mungkin masih ada derita dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti bahwa Allah selalu bersama dengan kita di kala suka dan duka. Demikian juga kita pun harus bersama-sama dengan Allah di dalam keadaan suka maupun duka. Lalu yang keempat, Bapak Saudara, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Tetaplah menjadi orang yang sabar, setia di dalam menantikan jawaban Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat firman yang Kau taburkan bagi kami semua, agar kami boleh belajar dari Nabi Habakuk di dalam menantikan setiap jawaban dari Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami memiliki kesabaran, kesetiaan, ketetapan hati kami kepada Engkau di dalam mendengar akan seruan jawaban dari Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Kami tidak mampu menghadapi situasi yang berat. Tetapi kami hidup oleh karena percaya kepada Engkau, maka Engkaulah yang akan memberikan jawaban yang pasti. Dan jawaban Tuhan yang selalu membuat jiwa umat Tuhan senang, karena kami percaya bahwa Allah akan memberikan setiap janji-janjinya kepada kami. Tuhan, tuntun kami Bapa, agar kami pun sungguh-sungguh dapat melakukan firman itu Bapa. Biarlah kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kami. Biarlah Tuhan, melalui Nabi Habakuk, kami selalu belajar tentang iman dan keteladanan dari Nabi Habakuk. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau boleh memberkati kami semua. Engkau boleh menghantarkan jemaat Tuhan ke tempat ini. Baik itu pun jemaat Tuhan yang berada di rumah, mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kehidupan dan umat GPI Jemaat Khusus Depok ini Bapa. Kami serahkan seluruhnya kehidupan dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.